kembali pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah online. Mari kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan Dia. Kita mau agungkan Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala sejenak. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau membawa hati kami membawa pikiran kami untuk lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sepekan ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pada kesempatan pagi hari indah ini Tuhan, kembali Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu Yesus. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan
Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mau bersama-sama kembali memeriksa kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema, bagaimanakah kualitas seorang pelayan Tuhan? Saya mau mengambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua
ayat 8 sampai 10. Injil Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai 10. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjamuan pernikahan, fokus utama para tamu tentu saja adalah kedua mempelai. Apakah ada di antara kita yang masih ingat wajah pelayan yang menyajikan makanan dalam resepsi pernikahan yang kita hadiri? Tentu saja tidak. Kita lebih ingat adalah mempelai, keluarganya, tamu undangan, makanan yang disajikan, atau souvenir, dan acara yang digelar di pesta itu. Saudaraku, dalam kisah yang kita baca pada pagi ini, satu kali Tuhan Yesus hadir dalam sebuah acara perkawinan di kota Kana. Kemungkinan besar itu adalah perkawinan kerabat Maria, dan ia ikut membantu sehingga tahu kondisi dapurnya. Ternyata anggur untuk perjamuan itu habis. Bayangkan saudaraku, kalau kita hadir di satu resepsi, duduk di kursi undangan, tahu kondisi, dan kita menunggu jamuan yang akan disajikan. Kita menunggu dan menunggu, tapi kita tahu bahwa air minum yang akan disajikan itu habis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu penyelenggara pesta dan kedua mempelai pasti akan dicemooh. Saudaraku, Maria meminta agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Walaupun Tuhan Yesus awalnya berkata bahwa waktunya belum tiba, tetapi di Kana itulah awal tanda mujizatnya. Saudaraku, langkah yang diambil oleh Maria adalah tepat. Maria menyuruh para pelayan untuk melakukan apapun yang nantinya akan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus meminta para pelayan untuk mengisi air di dalam 6 buah tempayan yang biasa dipakai untuk pembasuhan. Kemudian setelah itu Yesus meminta pelayan itu untuk mencedok air dari tempayan dan dibawa kepada pemimpin pesta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membayangkan kalau kita berada di posisi para pelayan. Air dari tempayan
yang biasa dipakai untuk membasuh kaki diberikan kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Saudaraku, apakah Yesus bercanda? Tentunya tidak. Para pelayan yang diperintahkan oleh Yesus untuk membawa air yang ada di dalam tempayan kepada pemimpin pesta itu ditaati oleh mereka. Padahal kalau kita tahu Yesus itu hanya tamu biasa dan belum punya reputasi apa-apa. Saudaraku, ternyata air yang berada di dalam tempayan itu sudah berubah menjadi air anggur dengan kualitas yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita mau belajar dari karakter atau kualitas para pelayan Tuhan itu. Poin yang pertama, kita melihat ada satu ketaatan yang dimiliki oleh para pelayan. Kalau kita melihat ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudaraku, kualitas atau karakter dari seorang pelayan itu sungguh luar biasa. Tanpa ada perbantahan, tanpa ada protes apapun, mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta. Saudaraku, mereka bisa saja menolak perintah Yesus karena mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Mereka tetap taat untuk melakukan yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka membawa air itu yang seharusnya, kalau kita tahu, tempayan yang dipakai pada waktu itu adalah tempat cuci kaki. Saudaraku, hal ini bisa membuat mereka kena marah yang luar biasa. Bahkan mungkin mereka bisa di-PHK. Saudaraku, apalagi mereka melakukan itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi ketaatan mereka membuahkan hasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap mujizat dan berkat Tuhan selalu didahului dengan ketaatan. Taat akan firman Allah itu kadang-kadang bertentangan dengan hukum logika yang ada. Saudaraku, banyak orang ingin diberkati tetapi tidak mau taat. Padahal berkat itu datang dari ketaatan akan firman Allah. Ketaatan adalah kualitas atau karakter yang menentukan masa depan seseorang. Ada orang yang tidak suka kepada ketaatan sebab mereka merasa kebebasannya dibatasi. Saudaraku, dalam banyak peristiwa Tuhan Yesus membuat mujizat, selalu didahului oleh ketaatan para muridnya. Ketika Tuhan Yesus
membangkitkan Lazarus, murid-murid harus taat untuk membuka kubur. Padahal Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Kisah ini bisa kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 41. Mujizat Tuhan Yesus ketika menyembuhkan 10 orang kusta, mereka juga harus taat untuk pergi kepada imam, padahal mereka belum sembuh. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas 17 ayat yang ke-14. Mujizat dan berkat Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kita. Tuhan tidak pernah memberi perintah yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau kita mau taat untuk melakukan firman Allah, pasti kita akan melihat hasilnya. Mujizat yang disediakan oleh Allah itu pasti dan pasti akan digenapi dalam setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita mau melakukan yang namanya ketaatan itu. Puji Tuhan. Bagaimanakah kualitas seorang pelayan Tuhan di samping mereka harus taat? Poin yang kedua adalah utamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Saudaraku, sekali lagi, mereka bisa saja menolak permintaan Tuhan Yesus, karena hal itu bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Namun apa yang dilakukan oleh para pelayan itu? Mereka mau melakukan hal itu karena mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang punya sifat yang egois atau mementingkan diri sendiri. Kalau itu tidak bukan menjadi kepentingan diri kita, biasanya orang tidak mau mendahulukan kepentingan orang lain. Itu sifat manusiawi kita. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, kita diingatkan oleh firman Allah supaya kita mau mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau misalnya para pelayan itu menolak untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, tentu pesta perkawinan itu akan menjadi kacau. Pesta perkawinan itu pasti akan menjadi tidak baik. Tetapi karena para pelayan itu mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, maka apa yang terjadi? Pesta perkawinan itu berlangsung dengan baik. Mujizat itu terjadi di tengah-tengah pesta perkawinan
yang tadinya akan mengalami kekacauan. Puji Tuhan, di samping mengutamakan orang lain, kualitas para pelayan itu adalah poin yang ketiga. Mereka tetap tekun melakukannya meskipun tidak mendapatkan pujian. Mereka tetap tekun melakukan apa yang menjadi perintah Yesus walaupun mereka tidak mendapatkan pujian. Kalau kita melihat ayat yang ke-9 di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudaraku, para pelayan itu, walaupun mereka yang melakukannya, mereka tidak mendapat pujian. Pemimpin pesta justru memuji mempelai. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-10? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pujian tidak diberikan kepada para pelayan itu, tapi pujian ditujukan kepada mempelai. Saudaraku, kadang-kadang hal ini juga terjadi di dalam setiap hidup kita. Kita sudah melayani pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Menurut kita sudah maksimal, sudah baik. Tetapi justru pujian itu tidak datang kepada kita. Pujian itu tidak diberikan kepada kita. Tapi pujian itu diberikan untuk orang lain. Saudaraku, tapi hari ini kita mau belajar dari firman Allah. Kita mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan untuk setiap pribadi kita, walaupun pujian itu tidak diberikan kepada kita. Inilah pelayanan yang sejati. Inilah pelayanan yang murni. Pelayan Tuhan perlu belajar dari mereka. Ketaatan, mengutamakan orang lain, dan tetap tekun meskipun tidak dipuji, asalkan tuannya dimuliakan. Itulah yang menjadi kualitas atau karakter yang harus dimiliki oleh para pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau melihat sebagai ayat yang terakhir di dalam Filipi 2 ayat yang ke-3. Filipi 2 ayat yang ke-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudaraku, biarlah kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, kita mau meneladani kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Asalkan Tuhan dimuliakan, kita tidak jadi soal. Mungkin orang lain dipuji, orang lain disanjung, kita mau tetap dengan rendah hati melakukan apa yang menjadi
kehendak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita mau hadapkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang saya ucapkan, silakan Bapak Ibu Saudara menjawab dengan perkataan amin. Kemudian nanti kita mau makan bersama-sama. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah ia ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mau makan bersama-sama. Kita mau angkat cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang saya ucapkan, silakan Bapak Ibu Saudara menjawab dengan perkataan amin. Lalu nanti kita akan minum bersama-sama. Adapun cawan berkat yang di atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ia ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi ini. Kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau menaruh firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Bekerjalah, berkaryalah Roh Kudus di dalam hati kami, menolong kami, membuka hati kami, memberikan pengertian-pengertian yang baru, supaya kami dapat memahami, bahkan tidak hanya memahami, tetapi kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi ini, mengingatkan kami semua akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Sekarang kami menjadi anak-anak-Mu. Kami tidak lagi hidup di dalam perhambaan, tetapi Engkau sudah mengangkat kami sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GBT House of Grace, masing-masing pribadi dimanapun mereka berada. Engkau melawat mereka, Engkau mengunjungi mereka, dan pastinya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami mendoakan mereka supaya mereka dapat bekerja bersama-sama untuk membangun negeri ini, untuk menjadi berkat bagi negeri ini,
Oleh sebab itu berkati mereka, berkati apa yang dikerjakan oleh mereka. Berikan hikmat akal budi kepada mereka, supaya dapat membawa seluruh bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Engkau menolong Tuhan. Engkau menolong para dokter, perawat, sukarelawan yang terlibat. Oh Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada mereka hati yang mengasihi sesama. Hati yang mengasihi sesama. Tuhan juga menolong supaya mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan yang mereka miliki, mereka dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat GPT House of Grace, turunlah kiranya berkat yang dari surga, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati saudaraku sekalian mulai pagi ini dengan segala berkat yang menjadi kebutuhan saudaraku sekalian, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Allah tetap menyertai saudaraku sekalian mulai saat ini sampai selamanya. Ini yang menjadi doa permohonan kami pagi ini ya Tuhan. Semuanya kami minta dan alaskan kepada Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.